Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yang kali ini akan membahas film yang mirip dengan Squid Game ya, yang berjudul As the God Will. Dan bagaimanakah keseruan dalam film ini karena akan banyak sekali saus tomat yang bercucuran di mana-mana. Maka dari itu kita langsung bahas saja filmnya. Prot. Film diawali dengan beberapa murid yang merasa hidupnya membosankan dan ingin mencari sensasi yang baru di hidup mereka. Namun doa itu nampaknya didengar oleh Tuhan, karena ketika sedang memasuki jam pelajaran, tiba-tiba ada sebuah boneka yang jatuh tepat di atas kepala guru mereka yang membuat kepala itu menjadi kelereng. Ngeri sih, banyak saus tomat kayaknya. Dan boneka tersebut bernama Darumasang yang dikirim Tuhan atas doa mereka. Tanpa adanya ada aba-aba, seketika boneka itu langsung memulai permainannya, di mana mereka semua tidak diperbolehkan bergerak ketika boneka Darumasang melihat ke arah mereka, karena jika mereka bergerak, mereka akan mati saat itu juga. Aturan di game pertama ini adalah mereka harus menekan tombol yang ada di belakang boneka Darumasang. Tapi setiap kali mereka mencoba, maka hanya kematianlah yang mereka dapatkan. Hingga menyisakan dua pemain saja, yaitu Takahata Sun dan sahabatnya. Mereka pun hanya diberi waktu 8 detik lagi untuk menekan tombol itu. Melihat waktu yang semakin menipis, sahabatnya pun memiliki ide, yaitu dengan menyuruh Sun untuk melompat dari punggungnya, sehingga tidak menyebabkan suara, agar dapat menekan tombol yang berada di belakang Darumasang. Dan benar saja, dengan cara itu Takahata Sun berhasil menekan tombol itu dengan estetik. Di saat mereka pikir sudah selamat, tiba-tiba sahabat Sun pun juga ikut mati. Dimana ternyata dalam game pertama ini hanya memilih salah satu pemenang saja, yaitu orang yang berhasil menekan tombol boneka Darumasang. Usai selamat dari game pertama, tiba-tiba Ichika atau tetangga Sun datang ke kelasnya. Ternyata Ichika juga selamat dari game pertamanya. Mereka pun bergegas keluar dari sekolah dan berniat melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun sayang 1000 sayang, semua akses untuk keluar dari sekolah tiba-tiba terkunci rapat serapat punyamu. Setelah berlarian ke sana kemari, akhirnya ia menemukan pintu yang bisa terbuka. Tapi ternyata itu adalah pintu untuk menuju permainan kedua. Yang mau tidak mau mereka harus mengikuti permainan yang ada di dalamnya. Nanda. Wari. Kemudian entah apa alasan ketua OSIS menyuruh Sun dan Ichika untuk memakai baju tikus. Nggak jelas, nggak ada yang nyuruh gitu. Tiba-tiba nyuruh aja pakai baju tikus. Di lantai pun juga terdapat tulisan kucing dan bel, pasangkan dan game berakhir. Tiba-tiba lantai basket pun terbuka dan sebuah boneka kucing besar keluar dari dalamnya, di mana boneka itu memakan siapa saja yang memakai baju tikus. Dan tak dari mana, tiba-tiba sebuah lonceng terjatuh tepat di hadapan Ichika.
Sun yang melihatnya pun seketika menyadari bahwa lonceng itu harus dimasukkan ke dalam ring yang ada di leher boneka kucing raksasa tersebut. Dimana di sana ada seorang murid yang seorang atlet basket pun mencoba memasukkannya dengan sekali lempar. Namun saat bola itu sudah tepat sasaran, tiba-tiba boneka kucing itu yang tentu saja membuat para siswi semakin panik. Dengan waktu yang terus berjalan, Sun pun memanfaatkan waktu yang hanya tinggal 3 menit dengan memakai baju tikusnya. Sun mengalihkan perhatian boneka kucing raksasa, sementara yang lainnya fokus untuk memasukkan bolanya. Saat memakai kostum tikus, tiba-tiba Sun mendengar boneka kucing itu berbicara. Mendengar hal itu, Sun pun bergegas naik dan menggaruk punggung boneka kucing yang akhirnya dia pun bisa tertidur pulas. Namun saat akan memasukkan belnya, mereka harus berdebat karena mengingat permainan sebelumnya, di mana siapa yang berhasil menekan tombol Darumasang, maka dialah yang akan selamat. Dikarenakan mereka terlalu berisik yang membuat boneka kucing terbangun dan kembali memakan mereka satu persatu. Dalam kondisi yang semakin panik, Takahata Sun memiliki ide, yaitu dengan mengelabui boneka kucing, di mana Sun dan Nijika membawa 2 buah bola sehingga membuat boneka kucing bingung membedakannya. Benar saja, boneka kucing berhasil tertipu. Namun sayangnya, bel yang Sun lempar harus memantul keluar. Di saat mereka sudah pasrahkan keadaan, tiba-tiba entah dari mana Amaya Takeru datang dari atas kepala kucing dan memasukkan bola pantulan dari Sun. Nih filmnya mantap banget ini coy. Dari tadi nggak kelihatan tiba-tiba muncul, wae. Tidak sampai di situ. Ternyata dalam game kali ini hanya memilih 3 orang saja, di mana Amaya Takeru membunuh 3 lainnya. Takeru, Shun, Ichika. Yosh. Ikiru. Nande motto. Di sisi lain, masyarakat mendapat kabar bahwa adanya serangan teroris pada sekolah yang ada di Jepang. Korbannya pun sudah mencapai jutaan orang, dan ternyata para siswa-siswi yang bermain game itu berada di dalam kubus yang melayang ini. Kemudian stasiun TV mewawancarai seorang profesor humas universitas ternama yang gelarnya kurang jelas ini. Dia mengatakan bahwa itu bukanlah serangan teroris, melainkan serangan alien, karena dia mendapat laporan siswa yang selamat dari kubus itu dan mereka mengatakan anak pilihan Tuhan. Di sisi lain, Takahata Sun yang tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan dan didatangi cewek kawaii yang wajahnya mirip artis JAV siapa gitu ya, lupa saya. Dan namanya adalah Taka Sesan. Juga ada 2 orang lagi yang bernama Tioka dan Taira, orang yang paling sok pinter di ruangan itu. Setelah mengetahui nama mereka, Takahata Sun menyadari bahwa di ruangan itu semuanya berawal dari huruf T, yang berarti pada setiap ruangan diisi sesuai abjad. Kemudian Taira melihatkan kondisi mereka saat ini, bahwa mereka saat ini telah dimasukkan ke dalam sebuah kubus yang melayang, di mana militer yang dikerahkan di luar pun tidak menemukan celah untuk masuk. Tak lama dari itu, tiba-tiba di layar utama muncul tulisan, gunakan kunci untuk membuka pintu. Seketika game pun dimulai, di mana ada 4 boneka yang tiba-tiba masuk dan memulai permainannya dengan Taira.
Permainannya pun sangat sederhana, di mana mereka harus bisa menebak siapa nama yang berada di belakang mereka. Dan jika salah, mereka mati. Mainnya sederhana, hukumannya yang luar biasa. Dengan percaya diri begitu tinggi, Taira malah salah menjawab. Dia pun harus mendapat hukumannya yang sangat mengerikan. Dan orang yang bermain kedua adalah Taoka, di mana pada akhirnya dia bernasib sama dengan Tiara. Kalau ini lebih ngeri, ditarik coy. Hingga Takahata-sun yang mencoba bermain dengan mempelajari ritme lagu yang mereka lantunkan dan menghafalkan suara mereka. Akhirnya Takahata-sun pun berhasil menebak siapa yang berada di belakangnya, yang membuat Takahata-sun dan Takase-san selamat dari game kali ini. Dan salah satu keempat boneka tadi berubah menjadi sebuah kunci. Di luar ruangan mereka juga menemukan pemain yang selamat. Namun dikejar-kejar boneka tidak jelas. Ini boneka apa? Sasaran boneka ini adalah seseorang yang tidak saling bergandengan tangan, di mana mereka harus bergandengan tangan agar bisa selamat. Nggak jelas banget cok. Gandengan tangan, taruhan nyawa. Tak berselang lama, Takahata-sun pun kembali bertemu dengan Ichika yang sedang dikejar-kejar boneka nggak jelas juga. Ketika Ichika hampir tertangkap, Takahata-sun segera menggapai tangan Ichika dengan tepat waktu dan membuatnya selamat. Kemudian ada sebuah boneka yang terdapat lubang kunci. Tiba-tiba muncul dari balik dinding dari boneka tersebut. Ternyata mereka harus memiliki 7 kunci untuk bisa keluar dari ruangan itu. Namun mereka hanya memiliki 4 kunci dengan 6 orang yang selamat. Tak lama kemudian Takeru muncul tiba-tiba lagi dengan membawa 3 kunci dan seseorang yang selamat bersamanya. Karena yang dibutuhkan hanya 7 orang saja, akhirnya Takeru menghabisi 1 orang sisanya. Ini orang kayak apa ya? Kayak kentut dia tuh. Tiba-tiba muncul dan nyakitin. Mereka pun membuka kunci secara bersamaan dan pintu ke permainan selanjutnya pun terbuka. Dimana Takahata-sun dan kawan-kawan telah sampai ke permainan selanjutnya, di mana dalam game kali ini mereka harus menjawab pertanyaan boneka beruang putih dengan jujur. Karena jika ada yang berbohong di antara mereka, mereka akan mati satu persatu. Di pertanyaan pertama sangat mudah, yaitu hanya apa makanan kesukaanmu? Anata no suki na tabemono wa nan? Sushi kana? Ramen. Niku. Tapi beruang mengendus adanya sebuah kebohongan, dan karena tidak ada yang mengaku, akhirnya mereka melakukan vote dan memilih orang berambut keriting ini, dimana menurut mereka orang yang memakan seledri itu aneh, dan pada akhirnya orang itu pun mati dikeprek. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mereka menyukai Takahata-sun? Dimana sebagian menjawab iya, sebagian tidak. Dan dalam hal ini Takashi-san lah yang harus mati. Sadis. Jibun wa dou na? No. Dane! Uso! Dare da yo? Dare ga nan no tame ni usatta ne? Boku tachi no naka de sa. 全員嘘つきなんです。1分前。待って。誰も知らないのは俺は高瀬さんを知る。時間。誰か。あよ。私
Hingga Takahata Shun menyadari bahwa beruang itulah yang telah berbohong, di mana ternyata beruang itu berwarna hitam. Karena mendengar hal itu, beruang pun menjadi sangat marah. Mereka yang sudah mengetahui bahwa beruanglah yang berbohong, permainan pun berakhir. Dan beruang berubah menjadi beruang hitam, lalu mati. Gitu aja udah. Kemudian mereka pun sampai di game terakhir dan tiba-tiba ada sebuah guci muncul dan menjelaskan game apa yang akan mereka hadapi nanti. Di mana dalam game terakhir ini mereka harus menendang kaleng, di mana harus ada satu orang yang menjaga kaleng dan yang 4 lainnya harus bersembunyi. Kalau di Indonesia namanya jumpritan kali ya, atau peta umpet gitu. Ketika sudah bersembunyi, sang penjaga kaleng harus mencari mereka. Jika penjaga menemukan 3 orang saja, maka penjaga itu hidup. Begitupun sebaliknya, jika kaleng itu berhasil ditendang, maka sang penjagalah yang harus mati. Kira-kira begitulah, mumet aku. Mereka pun hanya diberi waktu hingga matahari tenggelam. Kemudian permainan pun dimulai, di mana Amaya Takeru lah yang menjadi penjaganya dan langsung menemukan 2 orang sekaligus dengan mudah. Dan melanjutkan pencarian pada Shun dan Ichika di loteng. Shun pun berhasil kabur dan Ichika yang malah kembali terus nggak jelas mau kembali ngapa, tertangkap. Bingung saya. Akimoto Ichika. Syarat pun sudah terpenuhi, di mana Amaya Takeru sudah dipastikan menang karena sudah menemukan 3 orang. Namun Takahata Shun yang tak mau menyerah begitu saja, dia mencoba menyelamatkan mereka, yaitu dengan memakai baju jirah besi yang berat seberat beban hidupmu. Dengan baju itu untuk menghalangi Takeru melihat wajah Shun. Dengan baju besi yang berat menyulitkannya untuk menendang kaleng itu. Dan topeng Shun pun berhasil dilepas dengan mudah. Tidak sesuai ekspektasi ya. Takahata-kun. Dan ketika Takeru akan menghampiri kalengnya, dia harus tertipu oleh Shun. Baju besi itu digunakan untuk mengikat Takeru agar Shun bisa menendang kalengnya. Kemudian Takahata Shun melompat ke dalam air yang akibatnya Takeru harus ikut terseret, hampir nyemplung. Membuat Takeru kesulitan untuk menariknya dan ternyata Shun sudah ada di tepi dinding. Saat Shun ingin menendang kaleng itu, ada Takeru yang berhasil selamat dari baju besi dan bergegas mengamankan kalengnya. Ini sangatlah dramatis bro, lihat aja. Takahata! Namun Shun lah yang harus berhasil menang. Tentulah pemeran utama selalu menang. Kalau nggak menang filmnya udah berakhir dari awal. Kocak, kocak.ねえ、ちか、一緒に、あとそれからまだいっぱいあるな。すげえラッキー見てよ、いちか。どうした？ごめんね、シュン。私、映画見に。Ketika Shun dan Ichika mengobrol, ternyata es krim yang mereka makan terdapat tulisan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Dimana yang menjadi penentu adalah sebuah keberuntungan saat kamu mengambil batang es krim itu. Benar-benar game yang sangat membagongkan. Aduh. Dan keberuntungan itu terdapat di masing-masing stik es krim yang mereka makan. Dan ternyata yang selamat di dalam game terakhir adalah Takeru dan Shun. Ichika!
何なんだよ。天谷タケル生きる。Hingga di scene terakhir, tiba-tiba Takeru dan Shun sudah berada di luar kubus dan disambit oleh seluruh warga Jepang dengan gembira. Padahal banyak orang yang mati, kok malah pada sorak-sorak gembira. Nanti inai. それ間違ってるよ。兵士、白熊、神。Jadi pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kehidupan penuh tantangan dan kejutan. Jangan meremehkan doa dan harapan karena konsekuensinya tak terduga. Hargai setiap momen berharga dan berpikir bijak dalam mencari sensasi baru. Hidup ini tak mudah tapi berharga. Jangan biarkan waktu terbuang tanpa makna. Renungkan langkah kita karena satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Mulailah hari ini dengan hati yang bersemangat. So, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen dari kota mana kalian, dan bantu share-share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang pesat kayak channel Bang John IQ7. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. I love you.